ada hal yang menarik, amalan yang bisa menyebabkan kita tercatat sebagai orang yang dapat Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Imam Tabrani rahimahullah menyampaikan bahwasannya Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi min lailatul qadar." Barang siapa yang sholat isya'nya berjamaah, maka dia telah mengambil bagiannya dari Lailatul Qadar. Karena itu kalau kita pengen dapat Lailatul Qadar, dari awal Ramadan jangan pernah tinggalkan sholat isya' berjamaah. 5 waktu berjamaah iya, tapi yang isya' ini betul-betul dipegang, jangan sampai ketinggalan. Kalau zuhur nggak isya jamaah, asar nggak isya jamaah, jangan sampai isya'nya nggak berjamaah. Sholat isya' berjamaah, siapa yang sholat isya'nya berjamaah terus, apalagi 5 waktu berjamaah terus, maka dia telah dapat Lailatul Qadar. Kemudian kiat yang berikutnya adalah memperbanyak doa dan zikir yang dianjurkan. Termasuk diantaranya memperbanyak untuk syahadat, istighfar, dan membaca doanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maksud saya, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan dalam kitab Al-Adhkar, kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah, beliau itu menyatakan suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, saat ini lagi populer lagu Aisyah ya. Ini mengenang sekali Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wanita yang luar biasa ini, cerdasnya luar biasa, bertanya pada Nabi Muhammad SAW, dan pertanyaan beliau ini melegakan kita semua, karena ini tips yang luar biasa yang bisa kita pakai setiap saat dan setiap malam-malam Ramadan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in alimtu lailatul qadri ma aqulu fiha. Duhai Rasulullah SAW, kalau saya tahu Lailatul Qadar itu malam keberapa, ya, atau di malam apa Lailatul Qadar itu, saya ketemu, saya tahu, apa yang harus aku baca di malam itu? Mau minta apa nih? Malaikat pada turun, ya, malaikat Jibril dan rombongannya turun, Allah mengampuni. Bahkan Allah nanya siapa yang butuh sesuatu. Saya minta apa nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang harus saya ucapkan? Maka Nabi Muhammad SAW mengajari istri beliau tercinta. Istri beliau SAW yang beliau sayangi radhiyallahu anha. Istri yang ketika Nabi SAW meninggal dunia, Rasul meninggal di pangkuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang diajarkan Nabi kepada manusia yang sangat-sangat beliau cintai ini? Rasulullah SAW mengatakan pada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ucapkanlah quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah, engkau maha pemaaf, suka memberikan maaf, tolong maafkan aku. Fa'fu anni, tolong maafkan aku. Nah, ini doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, qala ashabuna rahimahumullah, yustahabu an yukthira fiha min hadha du'a. Dianjurkan seseorang itu untuk memperbanyak fiha min hadha du'a. Di malam Al-Qadar untuk membaca doa ini sebanyak mungkin. Ya, sebanyak mungkin. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna. Wa yustahabbu qira'atul Qur'an wa sairul adhkar. Wa yustahabbu qira'atul Qur'an wa sairul adhkar wa da'awat al-mustahabbah fil mawatin asy-syarifah. Dan dianjurkan pula di malam Al-Qadar itu orang membaca Al-Qur'an sebanyak mungkin dan membaca zikir-zikir serta doa-doa yang dikenal mustajab dan doa-doa yang dianjurkan di kesempatan lain untuk dibaca di tempat-tempat yang mulia dan waktu-waktu yang mulia. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, astahibu an yakuna ijtihaduhu fi yaumiha kajtihadihi fi lailatiha. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya itu pengen di siang hari Ramadan, atau kalau orang menganggap malamnya malam Al-Qadar, seseorang itu bersungguh-sungguh dalam ibadah di siang harinya sama dengan ibadah di malam harinya. Nah, ini ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Siang harinya dia ibadah, malam harinya dia ibadah. Ikhwani rahimakumullah. Kalau udah jelas apa yang disampaikan oleh para ulama dari beberapa hadis yang saya baca tadi, maka nggak perlu ragu, kejarlah Lailatul Qadar dimanapun engkau berada. Kalau kamu super truk, saat ini kita lihat
yang membawa logistik ya, pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal, yang membawa beras dari satu provinsi ke provinsi lain, yang membawa gula dari satu provinsi ke provinsi lain, yang meresikokan dirinya. Kawan-kawan saya, supir-supir truk dimanapun berada, jazakumullah khairan, berlelah-lelah, ya, sebagian di antara mereka tidak bisa kumpul bersama keluarganya seperti kita saat ini yang kumpul dengan keluarga. Sebagian di antara mereka harus, ya, terkadang tidak kuat menjalankan ibadah puasa sehingga di bulan Ramadan harus mengqadha dan menggantinya karena bepergian keluar kota dan lain sebagainya. Teman-teman kita yang ada di jalanan ini, supir-supir truk, tidak seperti kita semua, tapi tetap bisa dapat Lailatul Qadar. Sambil nyupir baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Zikir dimanapun bisa. Atau Anda yang bertugas sebagai TNI Polri, dimanapun Anda berada, Anda bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kawan-kawan yang harus, ya, masuk kantor karena memang tugas tidak bisa ditinggalkan karena pejabat yang menjabat di instansi yang dibutuhkan untuk masuk, misalnya di rumah sakit pemerintah, dia menjadi perawat di sana, maka dimanapun Anda berada, Anda tidak di masjid, Anda tidak di musola, Anda tidak dilanggar, Anda bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Yang di rumah saja bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan masalah tempat. Lailatul Qadar bukan masalah tempat, tapi Lailatul Qadar masalah hatimu, fisikmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati dan fisikmu ini, taat atau tidak, semangat atau tidak, ngejar atau tidak. Ikhwani rahimakumullah, karena itu kita niatkan kita mengejar Lailatul Qadar dengan ibadah zahiran wa batinan, siang dan malam hari, dimanapun kita berada. Jika saat ini kita harus di rumah saja, jadikan rumahmu tempat turunnya rahmat Tuhanmu. Insya Allah kita semua mendapatkan Lailatul Qadar, diterima semua ibadah puasa kita, dimaafkan kekurangan kita, dan nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat, ampunan, pembebasan dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Jangan lupa perbanyak doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. 3 kali. Kemudian lanjutkan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna, 3 kali. Ditutup, ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.